Alhamdulillah teman-teman, budidaya tanaman cabai yang saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka, dan tanaman semangkanya sudah saya lakukan pemanenan pada waktu itu dan sudah saya buatkan videonya. Semua itu juga atas support dan doa dari kalian semua, sehingga saya juga rajin untuk merawat tanaman cabai dan juga tanaman semangka, dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan sekali. Kemudian yang kedua adalah di sini saya hanya menggunakan pupuk-pupuk yang harganya relatif murah, misalnya seed A, kemudian saya tambahkan SP36. Pasti teman-teman sudah tahu, jika kita ingin berkebun ataupun bercocok tanam, yang pertama adalah dari hati teman-teman, yang kedua ditunjang dengan adanya modal, yang ketiga ditunjang dengan pengalaman. Jika kita semua tidak ada pengalaman dalam hal budidaya tanaman cabai, tanaman melon ataupun tanaman semangka, banyak referensi, misalnya di YouTube banyak channel-channel yang selalu membuat konten-konten tutorial tentang tata cara berkebun yang baik teman-teman. Di situ kita bisa belajar. Cari channel pertanian di YouTube, dan yang mempunyai channel itu adalah seorang petani. Apapun yang mereka bagikan teman-teman, jika beliau adalah seorang petani, pasti jika teman-teman terapkan di lapangan, insya Allah hasilnya akan sama. Tapi jika teman-teman mencari referensi dari sebuah tutorial dan beliau mengambil dari narasumber, terkadang seorang petani yang sudah lelah, sudah capek diwawancarai, kadang-kadang jawabannya itu tidak benar sepenuhnya. Maka dari itu, buat teman-teman khususnya para pemula, cari channel-channel referensi. Mereka semua seorang petani, kemudian mempunyai channel di YouTube dan mereka membuat tutorial. Insya Allah jika teman-teman terapkan di lapangan, hasilnya pun juga pasti sama. Jadi harus pintar-pintar memilih mana referensi yang bisa dijadikan untuk tahap-tahap pembelajaran budidaya tanaman cabai, tanaman semangka, tanaman melon, dan juga tanaman sayur-sayuran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan pemetikan tanaman cabai saya ataupun buah cabai saya yang kedua kalinya. Kemarin pemetikan pertama saya mendapatkan 11 kg teman-teman, dan mudah-mudahan pemetikan yang kedua ini mendapatkan 15 sampai 16 kg. Tapi semua itu adalah atas support dan juga dukungan dari Anda semua, sehingga saya pun juga lebih semangat untuk membuat tutorial-tutorial yang insya Allah bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Apapun yang saya bagikan ke Anda semua itu adalah real video kami sendiri, pemupukannya kami lakukan sendiri, terkecuali mencangkul teman-teman. Untuk mencangkulnya saya mencari orang lain untuk mencangkul, tapi untuk instruksi ataupun tata cara mencangkulnya, tinggi bedengannya berapa, kedalaman cangkulnya berapa, jarak antar bedengan berapa, itu saya yang mengaturnya semua. Dan mulai pupuk dasar, penaburan kapur dolomit, itu semua saya lakukan sendiri.
pemupukan pertama, kedua pindah tanam juga saya semua yang melakukan sendiri. Jadi ini benar-benar video real, video saya sendiri dan semua saya lakukan sendiri, dan setiap aktivitas di kebun selalu saya buatkan video. Dan mungkin teman-teman juga bosan karena saya mengupload videonya itu adalah step by step teman-teman, jadi tahap per tahap, tidak langsung satu kali tanam hingga panen. Itu pun juga di akhir video biasanya saya sambung-sambungnya. Tapi mudah-mudahan teman-teman juga paham, karena kalau untuk tanaman cabai saya membuat satu video, nanti teman-teman akan lama menunggu, karena tanaman cabai itu normalnya 95 hari itu baru muncul buah pertama. Jika pindah tanamnya itu memasuki 7 sampai 8 daun, kemudian juga harus ditunjang dengan kesuburan tanaman tersebut. Ada sebagian yang sampai 4 bulan baru mengeluarkan buah. Maka dari itu saya berusaha untuk membuatkan video tahap per tahap. Tujuannya apa? Agar teman-teman setiap hari bisa mengikuti video-video yang kami upload. Dan di sini saya juga akan menjelaskan semua. Saya tidak terikat oleh produk pupuk apapun teman-teman. Jadi apa yang saya lakukan di sini ini berdasarkan pengalaman, bukan saya terikat dengan suatu produk apapun. Karena setiap penanaman tanaman cabai, tanaman melon dan juga tanaman semangka, saya selalu menggunakan pupuk yang berbeda. Apalagi di media polybag dan juga di lahan-lahan kebun. Setiap penanaman saya selalu menggunakan pupuk yang berbeda. Banyak sekali teman-teman penawaran, tapi di sini saya mengedepankan bagaimana saya bisa berbagi pengalaman pribadi saya. Jadi saran dari saya, jika teman-teman ingin mencari referensi untuk dijadikan tahap pembelajaran, carilah channel-channel yang beliau itu adalah seorang petani. Jadi apa yang mereka bagikan itu berdasarkan pengalaman mereka pribadi. Insya Allah jika teman-teman ikuti, itu pasti hasilnya. Petani itu tidak ada yang bohong teman-teman. Misalnya mereka menggunakan pupuk apa, fungisida apa, dan juga insektisida apa, mereka semua pasti akan terbuka. Jadi carilah channel-channel yang memberikan tutorial, tapi beliau pun juga seorang petani. Dan saran buat teman-teman semua, jika ingin budidaya tanaman cabai, yang harus disiapkan dua hal saja teman-teman. Itu yang pertama untuk fungisida dan insektisidanya. Insektisidanya siapkan 2 macam dan mempunyai 2 bahan aktif yang berbeda. Kemudian fungisidanya itu pun juga 2 macam. Yang pertama adalah fungisida sistemik, yang kedua adalah fungisida kontak. Silahkan mau nyari bahan aktif apapun juga sama, yang penting 2 macam, berarti ada 4 produk teman-teman. Kemudian siapkan bakterisida. Bakterisida itu nanti dipergunakan jika tanaman itu sudah memasuki masa generatif. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi datangnya penyakit antraknosa ataupun yang biasa disebut taktek. Itu yang biasa saya pakai teman-teman. Jadi setiap budidaya tanaman cabai saya menyiapkan insektisida 2 bahan aktif, kemudian fungisidanya 2, fungisida sistemik dan juga fungisida kontak. Mereknya terserah teman-teman mau cari merek apa saja bebas. Kemudian saya siapkan bakterisida. Bakterisidanya saya pergunakan di saat tanaman cabai saya memasuki masa generatif, yaitu masa pembungaan dan pembuahan, untuk antisipasi bakteri-bakteri sehingga nanti membuat buah tanaman cabai saya terserang antraknosa ataupun penyakit patek. Kemudian saya sarankan buat teman-teman semua, tujuan dari budidaya tanaman cabai itu yang pertama adalah bagaimana tata cara merawat tanaman cabai itu subur. Kemudian yang kedua adalah bagaimana teman-teman itu rajin untuk mengontrol tanaman tersebut. Karena pemberian pupuk itu terlalu sering juga kurang bagus untuk tanaman teman-teman. Jadi harus menggunakan intervalnya, misalnya 7 hari sekali, terus seterusnya 7 hari sekali, misalnya 4 hari sekali, seterusnya 4 hari sekali. Jangan 2 hari sekali kita beri pupuk dengan dosis yang tinggi, kemudian 15 hari enggak dipupuk. Itu pun juga cara yang enggak tepat untuk melakukan budidaya tanaman cabai. Teman-teman, itulah di samping saya melakukan pemetikan ataupun pemanen tanaman cabai saya pun juga nggak bosan-bosan mengulang pemakaian pupuk saya, fungisida dan juga nutrisinya. Nutrisinya saya tidak pernah lepas dari Kalinet, kemudian
Untuk suplemennya saya hanya menggunakan More Than Full itu saja teman-teman, karena saya cek di online itu harga yang paling murah cuma itu. Jadi itu yang saya pergunakan, dan manfaatnya pun juga sangat bagus sekali untuk masa-masa generatif. Jadi intinya seperti itu. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kedepannya channel Heri Petani Indonesia bisa terus berbagi pengalaman dan sharing tentang tata cara berkebun. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.